Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mata Sahabat Belajar. Kali ini kita akan belajar mengenai matematika kelas 9, yaitu materinya gabungan bangun ruang sisi lengkung. Yang akan kita bahas di sini bagaimana caranya mencari luas permukaan, mencari volume dari sebuah benda yang terbentuk dari gabungan bangun ruang sisi lengkung. Di antaranya misalkan bangun kerucut dengan setengah bola, lalu bangun tabung dengan kerucut, atau bangun tabung dengan setengah bola, ya, seperti gambar yang Ibu tayangkan seperti ini, ya. Atau bahkan mungkin dari beberapa gabungan bangun tabung yang diameternya berbeda, ya. Kita akan bahas di sini. Baik, kita masuk ke pembahasan soal, ya. Perhatikan baik-baik, ya. Di sini ada nomor 1 nih. Perhatikan gambarnya, sahabat belajar. Nah, di sini ada sebuah gambar, ya. Perintahnya yaitu dari gambar di samping hitunglah volume gambar tersebut, ya. Seperti biasa kalian tulis dulu apa yang diketahui di soal, ya. Oke, nih. Yang pertama di sini ada 12 nih. Angka 12 ini merupakan tinggi dari tabung, ya. Jadi diketahui yang pertama tinggi tabung yaitu 12 cm. Kemudian ada 18 cm di sini merupakan tinggi dari gambar tersebut, ya, yaitu tinggi dari tabung ditambah dengan tinggi kerucut, ya, yaitu 18 cm. Kemudian kita lihat tinggi kerucutnya berapa nih. Untuk mencari tinggi kerucut itu dari tinggi keseluruhan dikurangi dengan tinggi tabung. Tinggi keseluruhannya di sana 18, tinggi tabungnya yaitu 12, maka tinggi kerucut yaitu 6 cm, ya. Kemudian di sini 14 nih. 14 cm di situ merupakan diameter dari tabung juga dari kerucut, ya. Maka jari-jari itu otomatis setengah dari diameter yaitu 7 cm. Nah, itu sahabat belajar yang diketahui di soal. Oke, baik. Untuk menghitung volume gambar tersebut, kita harus mencari volume kerucut ditambah dengan volume tabung. Kita hitung satu-satu, ya, sahabat belajar. Pertama, volume kerucut. Sudah hafal rumusnya, ya? 1/3 dikali dengan pi R kuadrat dikali dengan tinggi, ya. 1/3 dikali dengan pi-nya kita gunakan yang 22/7 karena di sini jari-jarinya merupakan kelipatan dari 7, ya. Dikali 7 dikali 7, ingat karena R-nya kuadrat jadi 2 kali, dikali dengan tinggi karena volume kerucut yang kita cari, maka tingginya kita pakai yang tinggi kerucut yaitu 6, ya. 7 itu bisa dibagi 7, hasilnya yaitu 1. Lalu 6 bisa dibagi dengan 3, itu hasilnya 2. Tinggal dikalikan 1 kali 22 kali 1 kali 7 kali 2, ya. Itu hasilnya 308 cm kubik. Itu untuk volume kerucut. Berikutnya kita cari volume daripada tabung nih. Volume tabung di sini rumusnya pi R kuadrat T, ya, harus hafal, ya, sahabat belajar. Pi-nya sama, kita gunakan yang 22/7 dikali dengan R-nya dikuadratkan berarti kali 7 kali 7 dikali dengan tinggi. Nah, kita pakai tinggi tabung, ya, yaitu 12. 7 ini bisa dibagi dengan 7 yaitu 1. Tinggal dihitung 22 kali 1 kali 7 kali 12, ya. Itu hasilnya 264 cm kubik. Itu untuk volume tabung. Kembali ke tadi bahwa volume gambar tersebut didapat dari pertama volume kerucut yaitu 308, ya, ditambah dengan volume tabung yaitu 264, ya. Tinggal kalian jumlahkan, itu hasilnya 572 cm kubik. Nah, itu sahabat belajar
volume daripada gambar tersebut ya, diperhatikan. Baik, sekarang kita ke nomor 2 nih sahabat belajar. Perhatikan gambarnya. Nah, ini. Perhatikan ya. Sebuah bandul terbuat dari besi yang terdiri dari belahan bola dan kerucut seperti gambar di samping. Jika berat 1 cm kubik besi adalah 20 gram, maka hitunglah berat bandul tersebut ya. Seperti biasa nih, kalian harus menuliskan dulu apa yang diketahui. Kita lihat gambarnya nih. Nah, ini 10 cm itu merupakan tinggi daripada kerucut ya, maaf. Itu tinggi daripada kerucut 10. Kemudian 6 ini merupakan jari-jari daripada belahan bola atau setengah bola. Lalu di soal diketahui bahwa berat 1 cm kubik itu sama dengan 20 gram. Ya, sahabat belajar, untuk menghitung berat bandul tersebut, pertama kamu harus mencari dulu volumenya. Nih, volume bandul itu didapat dari volume kerucut ditambah dengan volume setengah bola. Kita lihat di gambar tersebut ya. Oke, kita hitung satu persatu nih. Pertama, volume kerucut ya. Volume kerucut di sini rumusnya yaitu 1/3 πr kuadrat T ya. Harus sudah hafal rumusnya. Oke, 1/3 dikali dengan pi-nya kita gunakan 3,14 karena jari-jari dan tingginya bukan kelipatan dari 7 ya. Dikali jari-jarinya 6 kali 6 kali tinggi kerucutnya yaitu 10. Di sini bisa disederhanakan nih. 6 itu bisa dibagi dengan 3, hasilnya 2. Tinggal dihitung 1 kali 3,14 dikali 2 dikali 6 dikali dengan 10, itu hasilnya 376,8 cm kubik ya. Itu volume kerucut. Berikutnya kita hitung volume setengah bola. Rumusnya 2/3 πr kuadrat πr pangkat 3 maksud ibu ya. Oke, 2/3 dikali dengan pi-nya sama gunakan 3,14 dikali r-nya, ingat ini pangkat 3 jadi 3 kali 6 kali 6 kali 6 ya. Kita lihat nih, 6 itu bisa dibagi dengan 3 ya, hasilnya yaitu 2. Maka 2 kali 3,14 kali 2 kali 6 kali 6 itu hasilnya 452,16 cm kubik. Nah, itu volume setengah bolanya. Maka volume bandul yaitu 376,8 cm kubik ya, itu volume kerucutnya, ditambah dengan volume setengah bolanya yaitu 452,16 cm kubik ya. Kalian tinggal menjumlahkan saja, itu hasilnya 828,96 cm kubik. Itu volumenya. Sedangkan yang ditanyakan di soal yaitu beratnya ya, berat bandulnya. Kalau kita lihat yang diketahui di sini bahwa 1 cm kubik itu 20 gram. Maka untuk mencari berat bandul itu volume keseluruhan tinggal dikali dengan 20. Volumenya 828,96 dikali dengan 20. Itu hasilnya 16.579,2 gram. Kita ubah menjadi kilogram. Caranya dengan dibagi 1000. Jadi 16,5792 kilogram. Nah, itu untuk berat bandulnya sahabat belajar ya. Sambil dicatat, nanti sambil diperhatikan kembali supaya kalian betul-betul paham. Baik, kita ke nomor 3 nih sahabat belajar. Nah, perhatikan gambarnya ya. Oke, sebuah benda terbuat dari setengah bola, tabung dan kerucut seperti gambar di samping. Hitunglah volume benda tersebut.
Oke, kita tulis nih yang diketahuinya. Pertama 42 nih. 42 itu merupakan diameter ya. Kalau kalian bingung dengan gambarnya, kamu bayangkan saja gambarnya diputar ya. Maka jari-jarinya 21. Sekarang kita lihat nih ya, yang 21. 21 di sana dia sebagai tinggi tabung ya. Lalu yang 30 nih, 30 itu merupakan tinggi daripada kerucut. Nah, itu yang diketahui di soal sahabat belajar ya, diamati lagi gambarnya. Oke, untuk mencari volume benda itu pertama yang harus kita cari yaitu volume dari setengah bola ya. Nah, itu volume setengah bola rumusnya yaitu 2/3 ya dikali dengan pi r pangkat 3. Oke, itu volume setengah bola. 2/3 dikali dengan pi-nya kita gunakan 22/7 karena jari-jarinya di sana 21 ya, kelipatan dari 7. Ingat pangkat 3 nih, maka 3 kali. Oke. Sekarang kita lihat nih, ada yang bisa disederhanakan. 21 itu bisa dibagi dengan 3, hasilnya 7. 21 juga bisa dibagi dengan 7, yaitu 3. Dikalikan 2 kali 22 kali 7 kali 3 kali 21. Itu hasilnya 19.404 cm3. Itu untuk volume setengah bolanya ya. Kemudian sekarang kita hitung volume tabung. Nih, volume tabung ya, rumusnya yaitu PR kuadrat T ya. PR kuadrat T. Oke. Pi-nya sama, kita gunakan 22/7 dikali R-nya di sini pangkat 2, berarti cukup 2 kali ya. Kali 21 kali 21 dikali tingginya, karena volume tabung maka tingginya gunakan tinggi tabung ya, karena kita mencari volume tabung, maka kali dengan 21 itu tinggi tabungnya. Nah, 21 bisa dibagi dengan 7, hasilnya 3, tinggal dihitung 22 kali 3 kali 21 kali 21 itu hasilnya 29.106 cm3. Nah, itu untuk volume tabung. Oke, terakhir nih, sekarang kita cari volume kerucutnya. Oke, volume kerucut itu rumusnya 1/3 ya, pi r kuadrat dikali dengan tinggi. Oke, 1/3 dikali dengan pi-nya masih sama ya, kita gunakan 22/7 dikali dengan r kuadrat ya, r-nya kuadrat otomatis 2 kali dikali dengan tinggi, karena volume kerucut yang kita cari maka tingginya, hati-hati kita gunakan tinggi kerucut, jangan sampai tertukar dengan tabung, yaitu 30, maka kali 30 ya. Oke, 21 dibagi dengan 7 yaitu 3, 30 bisa dibagi dengan 3 yaitu 10. 1 kali 22 kali 3 kali 21 kali 10 itu hasilnya 13.860 cm3. Oke, baik. Sekarang volume benda nih. Oke, kita hitung volume bendanya ya. Didapat dari volume setengah bola yaitu 19.404, lalu ditambah volume tabung yaitu 29.106, ditambah dengan volume kerucut yaitu 13.860. Masukkan angkanya satu-satu ya, sudah kita hitung tadi. Tinggal kalian jumlahkan ya, jumlahkan dari volume-volume tersebut. Hasilnya yaitu 62.370 cm3. Nah, itu sahabat belajar mengenai volume benda. Jadi perhatikan ya, di sana bendanya terbentuk dari bangun apa. Oke. Nomor 4 nih, sahabat belajar, perhatikan gambar. Ya, perintahnya
hitunglah luas permukaan benda padat seperti gambar di samping. Tulis dulu yang diketahui di soal. Di sini yang pertama kita lihat 14 nih. 14 itu merupakan diameter dari tabung juga dari setengah bola ya. Kalau diameter 14 maka jari-jari 7 ya. Itu harus selalu diingat. Oke, berikutnya 10. 10 ini merupakan tinggi dari tabung tersebut. Oke, sekarang kita hitung untuk menentukan luas permukaan benda tersebut. Pertama kita harus menghitung terlebih dahulu, yaitu luas setengah bola ya, ini yang paling atas. Kemudian kita juga harus menghitung luas daripada selimut tabung ya. Kemudian kita juga harus menghitung luas dari alas tabung. Nah, itu yang harus kita hitung. Oke, satu persatu ya. Pertama luas setengah bola. Luas setengah bola di sini rumusnya 2πr kuadrat ya. 2 dikali pi-nya gunakan 22/7 karena jari-jarinya kelipatan dari 7. R-nya kuadrat maka 2 kali 7 kali 7 ya. Kemudian di sini 7 itu bisa dibagi dengan 7, hasilnya yaitu 1, tinggal kalikan 2 kali 22 kali 1 kali 7, itu hasilnya 308 cm persegi karena luas permukaannya. Baik, kemudian kita hitung bangun berikutnya yaitu luas selimut tabung ya. Luas selimut tabung di sini didapat dari 2πrt ya, harus diingat nih. 2 kali pi-nya gunakan 22/7 sama kali r-nya cukup sekali di sini ya karena pangkat 1, maka dikali dengan 7 kali dengan tinggi tabung tersebut yaitu 10. 7 itu bisa dibagi dengan 7 ya, hasilnya yaitu 1, tinggal kali 2 kali 22 kali 1 kali 10, itu hasilnya 440 cm persegi. Nah, itu untuk luas selimut tabung. Berikutnya kita hitung luas alas dari tabung tersebut. Nah, luas alas tabung ingat sama dengan luas lingkaran yaitu πr kuadrat ya. Pi-nya sama kita gunakan yang 22/7 ya, dikali dengan R-nya dikuadratkan maka 2 kali nih, 7 kali 7. 7 itu bisa dibagi dengan 7, itu hasilnya 1, lalu 22 dikali 1 dikali dengan 7, itu hasilnya 154 cm persegi. Oke, maka luas benda tersebut didapat dari luas setengah bola ditambah luas selimut tabung ditambah luas alas tabung. Luas setengah bolanya 308, luas selimutnya 440, luas alas tabungnya 154 ya. Kalian tinggal masukkan nih angkanya satu persatu. Tadi sudah kita hitung ya. Kemudian tinggal dijumlahkan sahabat belajar. Tuh jumlahnya sama dengan 902 cm persegi. Nah, itu sahabat belajar untuk luas benda tersebut ya. Jadi sekali lagi perhatikan gambarnya, dia terbuat dari bangun apa saja ya. Baik, seperti biasa sahabat belajar, tidak lengkap rasanya kalau tidak ada latihan soal ya. Ini bonus untuk kalian untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian atas apa yang sudah kita bahas di sini ya. Oke, yang nomor 1 di sini, hitunglah luas permukaan gambar di bawah ini. Oke, ya silahkan seperti biasa tulis dulu yang diketahui di soal apa, lalu kalian tentukan tuh gambar tersebut tuh terbentuk dari bangun apa saja ya. Hitung satu persatu lalu dijumlahkan. Kedua, hitunglah volume gambar di bawah ini. Perhatikan gambarnya nih. Ini ada gambar tabung dan ada gambar setengah bola ya. Tinggal dihitung volume masing-masing. Kemudian
dijumlahkan. Oke, baik sahabat belajar, cukup ya itu mengenai gabungan dari bangun ruang sisi lengkung. Kalian catat materinya sambil diperhatikan, sambil dipelajari. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa tetap semangat. Ingat, selalu ingat, matematika itu asik, matematika itu mudah. Oke? Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.